Skutik-skutik besar tampaknya sudah mulai berdatangan di Indonesia dan salah satunya adalah Kymco. Mereka banyak sekali membawa skutik-skutik besarnya ke Indonesia mulai dari yang 200 cc, 250 sampai 400 cc dan sekarang di sebelah saya ini ada Kymco Downtown 250i dengan kapasitas mesin 250 cc. Motor ini dihargai 68 juta rupiah on the road Jakarta. Menarik sekali motornya karena sangat besar, sangat panjang, dan sangat nyaman. Kita ulas motor ini di video ini. Selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. Kenapa saya sebut besar? Karena memang motor ini tidak bisa dibilang kecil. Panjangnya saja 2,4 meter dengan wheelbase roda yang 1,5 meter lebih sedikit, yaitu 1553 mm. Membuat motor ini panjang sekali ya tampaknya ya. Dengan jok, Anda bisa lihat sendiri joknya juga panjang sekali, mencapai 835 mm. Sementara tingginya sih nggak terlalu tinggi ya, rata-rata tinggi jok motor pada umumnya 810 mm. Sementara desainnya membuat motor ini tampak ganteng sekali karena di depan ini lancip-lancip dan mempunyai sepasang lampu yang sebenarnya nyalanya hanya sebelah saja, yaitu yang sebelah sini. Kalau kita coba lihat, hidupkan ya. Hanya menyala yang sebelah sini saja, dilengkapi juga dengan sepasang ring lampu DRL. Yang sebelah sini adalah lampu jauh. Kita coba hidupkan lampunya. Kalau dihidupkan lampu jauh, lampu dekat, dia akan berganti yang kiri dan yang kanan. Sedangkan kalau Anda tekan tombol passing lamp, lampu dekatnya tetap menyala dengan lampu jauhnya hidup di sebelah kanan. Lampunya memang belum LED, tapi ring di depan ini sudah LED dan lampu depan yang bawah ini adalah lampu sen, itu juga sudah LED. Di depan tampaknya sangar dan futuristis sekali, dipadu dengan windshield, dan windshieldnya ini fix ya, tidak bisa disetel naik turun. Jadi kalau memang Anda ingin memiliki windshield yang agak tinggi, kayaknya harus memesan khusus supaya windshieldnya bisa agak tinggi. Dengan windshield ini saya rasakan angin tidak terlalu menerpa dada, tapi memang untuk kalau Anda yang punya postur setinggi saya, mungkin dada ke atas masih terasa hembusan angin dari depan. Sementara ke belakang di tengah-tengah sini adalah tangki bensin dan deknya tidak rata ya karena tangkinya ada di tengah. Sementara di bagian belakang kelihatan lampunya juga elegan. Jadi paduannya mungkin kalau bisa dibilang di depan ini agresif sekali, sementara di belakang lebih ke arah elegan. Dengan paduan lampu LED di belakang, itu lampu malam dan lampu remnya LED. Sementara lampu sennya justru di belakang ini masih bohlam biasa. Yang paling bikin penasaran adalah jok ini karena joknya tampak sangat berbeda dari semua skutik yang ada di Indonesia. Dia tampak sangat rendah dan berundak ya dari depan ke belakang. Dengan tinggi 810 mm sebenarnya jok ini tidak terlalu tinggi. Dan kita akan coba langsung duduk aja. Ini adalah posisi duduknya dan banyak sekali posisi kaki yang bisa Anda lakukan di motor ini. Ini adalah posisi riding biasa. Dan ini yang agak selonjoran, tapi sebenarnya nggak selonjoran banget ya. Tinggi saya 185 cm dan kaki saya cukup menekuk pada saat posisi ini. Sehingga kalau riding di dalam kota, mungkin macet-macet, kayaknya paling enak memang tetap di posisi ini karena terlalu ke depan ya kakinya ya. Dan untuk balance motor agak kikuk kalau di posisi kaki seperti ini. Dan enaknya lagi, dek yang di bawah ini agak menyempit di bagian belakang sehingga buat Anda yang tingginya mungkin di bawah 170 cm tidak terlalu mengangkang dengan posisi duduk seperti ini dan kaki bisa rapat sehingga tidak terlalu berjinjit. Kalau saya mungkin tidak bisa jadi patokan ya, karena kaki saya sangat menekuk di sini. Kita akan coba dengan Angga. Nah, ini adalah posisi duduk Angga, tingginya Angga 170 cm. Sedikit jinjit, tapi enaknya di bagian dalam dek ini agak ramping ke dalam sehingga dia bisa memasukkan kaki ke dalam dan tidak terlalu mengangkang duduknya.
Dengan posisi duduk Angga paling mundur ke belakang ya enggak? Itu masih cukup enak mengontrol motor. Bagaimana kalau Angga selonjoran? Coba enggak? Tetap masih agak menekuk kakinya, tidak terlalu selonjoran ya, enggak? Tapi kalau postur Anda seperti Angga, jarak dari lutut ke stang sedikit lebih jauh dibanding saya yang tingginya 185 cm. Oh ya, motor ini beratnya 173 kg dan sebenarnya kelihatan lebih berat ya. Cuman sebenarnya untuk membuat motor ini di standar tengah ternyata cukup ringan. Nah, tinggal tekan standar tengahnya, nggak usah terlalu pakai tenaga, motor ini dengan sendirinya terangkat dan langsung berdiri di atas standar tengahnya. Menarik ya? Nah, ada lagi nih buat rider, enaknya di belakang sini ada semacam lumbar support ya, jadi cukup enak menyangga bagian belakang tulang punggung Anda sampai sekitar sini nih, dan pada saat Anda riding itu rasanya nyaman sekali duduk di sini, apalagi joknya empuk banget. Jadi buat jalan jauh sekalipun, kemarin kami mencoba sekitar 40 km putar-putar Jakarta, itu rasanya nggak capek sama sekali. Itu kan buat rider. Lantas bagaimana untuk pemboncengnya? Naik gak? Buat pembonceng itu lebih enak lagi karena jok belakangnya itu lebar sekali, jadi itu bisa menyangga pantat Anda semuanya duduk sampai paha di sini, dan Kymco menyediakan footstep yang bisa terlipat. Dan enaknya lagi, pada saat Angga duduk di belakang, kaki saya cukup leluasa untuk maju mundurin motor, nggak terlalu mentok ke footstepnya. Jadi lebih enak kalau macet-macet dan Anda harus turun kaki, itu tidak terlalu mengganggu ya. Iya, benar. Itu tadi kan kenyamanan buat rider dan pemboncengnya. Nah, bagaimana kalau Anda ridingan sambil bawa barang? Tenang saja, karena di sini banyak sekali tempat untuk penyimpanan barang yang Anda bawa. Seperti di depan ini, Kymco menyediakan 2 glove box di sebelah kiri dan sebelah kanan. Anda bisa menyimpan sarung tangan Anda di sini. Dan yang di sebelah kiri ini sudah dilengkapi dengan soket charger USB. Jadi Anda bisa langsung colokkan kabel charger Anda untuk mengecas gadget Anda di sini. Itu bisa masuk gadget 5 inch pas sekali masuk ke dalamnya, dan Anda masih bisa menyimpan botol minum, tapi ya mungkin tidak yang besar ya. Sementara di bagian jok, nah di bawah jok ini juga ada bagasi yang sangat besar. Membukanya dengan 3 cara. Untuk membuka bagasi bisa dilakukan dari kunci stang, kuncinya tampak biasa saja ya, dengan fitur pengaman di sini. Untuk membukanya dengan memutar seperti ini. Nah, untuk menutupnya lagi bisa dilakukan dengan menekan tombol kuning ini. Sementara membuka bagasi itu bisa dilakukan dari 3 posisi anak kunci. Pada saat ini adalah kunci stang ya, jadi stangnya terkunci. Kalau Anda mau membuka bagasi, tinggal putar anak kunci ini ke kiri. Sementara kalau diputar ke kanan, ini adalah posisi off. Tapi di posisi ini Anda juga bisa membuka bagasi dengan memutarnya ke kiri. Lalu diputar ke kanan lagi, ini adalah posisi kontak on. Sementara di posisi ini Anda tetap bisa membuka bagasi dengan menekan dulu anak kuncinya dan memutar ke kiri, bagasi juga akan terbuka. Anak kunci ini juga bisa dipakai untuk membuka tangki. Jadi lidah ini tidak ada kuncinya, tetapi tutup tangki itu mempunyai kunci dan tidak bisa dibuka kalau tidak menggunakan anak kunci ini. Diputar dan tutup tangki akan langsung terbuka. Untuk menutupnya lagi tidak ribet, tinggal tekan saja, dia akan mengunci sendiri. Nah, kita lihat di dalam jok ini saya bisa membawa 2 helm, 1 helm full face di belakang dan 1 helm half face di bawah jok pengendara.
besar sekali. Tetapi pada saat Anda membawa dua helm seperti ini, memang tidak banyak lagi barang yang bisa Anda taruh di sini. Di antara helm depan dan belakang ini ada seperti space, tapi sebenarnya itu tidak bisa membawa tas kecil pun karena mentok dengan bagian bawah jok ini. Tapi begitu helm Anda pakai, Anda bisa menaruh sebuah backpack yang isinya satu laptop 15 inci. Jadi Anda bisa ke kantor ataupun berekreasi dengan membawa tas tanpa harus menggendong-menggendong. Masih kurang? Tenang saja, karena di behel belakang Kymco ini sudah disiapkan 2 buah lubang dan ini tampaknya bracket untuk top box. Jadi Anda bisa membawa top box lagi di sini untuk membawa barang-barang tambahan Anda. Banyak sekali ya tadi ruang penyimpanan di Kymco ini. Sementara kita akan siap-siap riding dan kita lihat dulu apa aja yang ada di stang ini. Kalau dilihat di sebelah kanan ada tombol berwarna merah, ini adalah engine cut off. Di bawahnya nggak ada tombol karena ini sudah AHO ya, automatic headlamp on. Di bawahnya ada tombol starter dan di depan sini ada tombol berwarna kuning, ini adalah tombol hazard. Dan uniknya ini hazardnya tidak perlu kunci kontak menyala, jadi mesin hidup, kunci kontak hidup atau kunci kontak dimatikan dan mesin mati pun Anda hidupkan tombol ini, hazardnya akan menyala. Sementara di sebelah kiri ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Lalu di bawah ini adalah tombol sen seperti biasa dan tombol klakson. Ini dia speedometer Kymco Downtown ini. Kita coba hidupkan, ada perpaduan tampilan analog dan digital. Di sebelah kiri ini adalah kecepatan dari yang kilometer per jam dan mile per hour di bawahnya. Sementara di sebelah kanan adalah tachometer dengan RPM sampai 10.000 ya. Tapi sih kita nggak pernah nyampe 10.000. Di sini ada indikator lampu sen kiri dan kanan. Lalu di sebelah kanannya ada lampu indikator oli, terus ada bensin ya, res. Terus ada lampu indikator lampu jauh, aki dan oil service. Sementara di tengah-tengah adalah tampilan digital. Kita lihat apa saja, mulai dari odometer. Ada 3 tombol di sini. Ini adalah tombol mode, jadi kita bisa mengganti informasi yang ada di tengah ini. Odometer, trip A, trip B, terus ada jadwal penggantian oli. Sementara di tengah ini, ya di atas ini adalah MID, mulai dari konsumsi bahan bakar, kilometer per liter, lalu liter per 100 km, ada tegangan aki, dan air temperature. Sementara kalau diarahkan ke trip A, itu kita bisa melihat konsumsi bahan bakar rata-rata. Lalu di bawahnya ada indikator jam, dan di sebelah kiri ini indikator suhu mesin, dan sebelah kanan adalah level bahan bakar. Asiknya lagi nih, di tuas rem kiri dan kanan ini punya 4 setelan yang bisa Anda atur sesuai dengan raihan jari Anda. Karena jari saya agak panjang, saya setel di posisi 4 yang paling jauh. Begitu juga dengan rem depan, itu sama ada setelannya. Tapi sayangnya, kedua rem depan dan belakang yang sudah cakram ini, itu belum dilengkapi dengan ABS dan belum dilengkapi dengan parking brake lock. Jadi hati-hati kalau Anda memarkir motor yang besar ini pada jalanan yang menanjak atau menurun karena berpotensi untuk meluncur motornya. Pastikan Anda parkir dengan standar tengah saja, jangan standar samping. Dengan desain depan agresif dan belakang elegan, tampaknya Kymco ingin mengawinkan performa dan kenyamanan. Secara keseluruhan, kenyamanan memang kami rasakan dengan joknya yang empuk, lebar, dan panjang. Paling panjang dan membuat skutik ini juga paling panjang di kelasnya. Apalagi lumbar support memberi bantalan yang baik pada bagian bawah punggung, duduk jadi serasa bersender. Sayangnya kurang nyaman saat kaki agak selonjoran dan ketemu jalan yang agak lurus, karena buat saya duduk jadi agak membungkuk dan telapak kaki terlalu menekuk ke atas. Setang terasa sangat baik memberikan kontrol pada motor, namun mesti sedikit adaptasi terutama saat manuver agak patah. Rasanya stang ingin jatuh dan motor langsung belok tajam. Untung posisi stang cukup baik untuk mengontrol motor. Riding position yang rendah dan stang yang tinggi memang terasa nyaman sekali. Sayang bantingan terasa cukup keras, terutama di suspensi belakang.
Buat riding sendirian, kontur jalan bergelombang memang cukup teredam, tapi begitu kena lubang atau polisi tidur, tendangan suspensi belakang terasa sangat keras. Cek setelan per bebannya, ada di posisi tengah dari 5 setelan yang ada. Coba setel yang paling empuk dengan bobot saya yang 90 kg baru terasa mendingan. Sayangnya begitu boncengan, setelan tengah saja kerap terasa mentok, jadi harus di setel paling keras. Tapi asiknya menyetel cukup mudah karena tinggal putar saja batang setelannya di bawah shock breaker. Itu tadi soal kenyamanan, lantas bagaimana dengan performanya? Tarikan terasa cukup padat dari putaran bawah. Tenaga 22,9 daya kuda dan torsi 23 Nm membuat akselerasi kencang dari putaran bawah dan menengah. Kami catat dengan Racologic Performance Box, akselerasi 80 km per jam hanya dalam 8,5 detik, namun di atas itu mencapai 100 km per jam perlu waktu 14,1 detik. Sedangkan akselerasi menengahnya, misalnya untuk penyalip, cukup enak 40-60 km per jam hanya dalam 2,2 detik. Asiknya konsumsi bahan bakar tidak terlalu boros, hitungan MID dan full to full tidak terlalu banyak. Kami catat 27 km per liter dengan EconoRide di dalam kota menggunakan bahan bakar beroktan 92. Untuk sebuah skutik besar, memang cukup kaget membawa Kymco Downtown ini karena ternyata handlingnya sangat ringan. Walaupun ya, Kymco menamakan ini Downtown mungkin memang untuk di dalam kota, tapi dengan kondisi Jakarta yang sangat macet, memang perlu sedikit penyesuaian untuk handlingnya pada saat macet sangat parah. Untuk sebuah skutik yang harganya 68 juta, memang motor ini menawarkan kenyamanan dan akomodasi yang cukup banyak, dan kami sangat suka dengan akomodasi dan kenyamanannya, walaupun ada beberapa karakter yang memang kami kurang suka seperti kerasnya suspensi belakang dan bottoming di suspensi depan. Oke riders, itu aja review kami mengenai Kymco Downtown ini. Semoga Anda suka dengan video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan terima kasih yang sudah like video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke channel kami. Semoga kami bisa hadir lagi untuk Anda dengan video-video yang lain. Bye!